Contoh lain yaitu kalau kita tambahkan zhe, ya. Kalau kanan ini adalah zhe. Setelah dikasih fan quan pang jadinya zhu bacanya ya. Zhu masih mirip ya. Konsonannya sama. Artinya adalah babi ya. Zhu adalah babi. Pakai radikal anjing. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ya guys, subscribe. Halo semuanya, Tajahou, Xingyun, ketemu lagi di channel aku Xin. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran menulis tentang radikal yaitu Pianbang Puso peringkat nomor 41 sampai 50. Pianbang Puso ke-41, Men Zi Kuang. Kuang adalah bingkai ya, karena ini bentuknya adalah mengelilingi aksara yang di dalamnya. Artinya pintu. Kita ulangi ya, Men Zi Kuang. Dia kalau berdiri sendiri artinya memang men, pintu. Kalau dia sebagai radikal atau Pianbang Puso sama. Ditulis di bingkainya dulu baru diisi. Kalau di dalamnya dikasih r, bacanya jadinya jian. Memang tidak sesuai ya dengan cara bacanya, tapi dari sini kita bisa tahu bahwa jian ini ada hubungannya dengan pintu dan ternyata artinya yaitu ruangan. Jian artinya ruangan. Contoh lain yaitu ditambahkan cai di dalam. Cai di dalam ini juga bacanya ternyata tidak sama. Setelah dikasih men zi kuang jadinya pi, artinya menutup ya. Pianbang Puso ke-42 yaitu wei, masih mirip dengan men zi kuang tadi. Berupa bingkai juga, kali ini kou zi kuang. Namanya juga kuang karena ini adalah bingkai ya. Kou zi kuang. Artinya batas negara, seperti Gozipang yang kecil di samping. Nah, kalau dia sebagai kuang berarti besar sekali mengelilingi aksara yang lain. Artinya batas sebuah negara. Langsung ke contoh ya. Membentuk kotak sama aja besar ataupun kecil, pasti kita mulai dari kiri, kemudian atas ke kanan, diisi dulu, baru kemudian yang di bawah ditutup. Nah, ini kita isi dulu. Ditutup. Di dalam dikasih yu. Ternyata setelah dikasih kou zi kuang jadinya guo. Suaranya memang nggak cocok, tetapi kita dari sini bisa tahu bahwa ini ada hubungannya dengan batas sebuah negara. Guo itu memang artinya negara ya. Guo itu memang artinya negara. Contoh yang lain yaitu kalau dikasih cai tadi di dalam, kemudian ditutup, jadinya duan. Duan artinya grup atau organisasi ya. Grup atau organisasi. Pianbang Puso ke-43 yaitu Han Zi Pang. Han Zi Pang artinya jurang atau gudang ya. Jurang atau gudang. Contohnya ya, kalau di dalamnya kita kasih ze, ini bacanya ze, kemudian dikasih Han Zi Pang di luar, bacanya jadinya ce. Ini mirip ya. Ze jadi ce, artinya toilet. Kita ulangi ya. Ce artinya toilet. Contoh lain, kalau kita tambahkan ting di dalam, jadinya ting, ya mirip ya, ting jadi ting, artinya adalah aula. Aula. Pianbang Puso ke-44 yaitu Guang Zi Pang, mirip dengan yang 43 tadi, hanya dikasih dian di atas ya. Guang Zi Pang artinya luas, atau ada yang mengatakan yen, huruf ini bacanya adalah yen, artinya rumah. Kita ulangi, ini adalah Guang Zi Pang, jadi bisa artinya luas atau rumah. Contoh, kalau kita kasih can, huruf can di dalam, ternyata bacanya jadinya tian, artinya toko ya. Contoh lain, kalau dikasih huruf fu, ini adalah fu, jadinya fu nada 3. Jadi ini adalah fu nada 3, artinya kantor pemerintahan atau rumah. Kantor pemerintahan atau rumah. Pianbang Puso ke-45 yaitu Dianhengtou. Dianhengtou ini memang mulai jarang ya kita pakai seperti ini. Dianhengtou. Jadi ada
Dian sama heng maksudnya gitu, makanya namanya dikasih Dian Heng Do. Kenapa ada do? Karena posisinya ada di atas, ada atapnya atau ada covernya. Contohnya adalah ini, kalau kita kasih huruf seperti ini bacanya adalah Jing, artinya ibu kota. Seperti Beijing, itu Jingnya yang belakang pakai aksara ini ya, Beijing itu artinya ibu kota utara ya, Beijing. Jadi Jing itu ibu kota. Contoh lain kalau misalnya kita tambahkan bentuk seperti ini, bacanya adalah Chan, artinya produksi atau industri ya. Radikal ke-46 yaitu Li Tao Pang, ini biasanya ada di sebelah kanan, atau bentuk seperti ini kadang di kiri, kadang di kanan, yaitu Tao Zi Pang. Kita ulangi, ini adalah Li Tao Pang, itu adalah di kanan, atau Tao Zi Pang, ini bisa di kiri atau di kanan. Keduanya berarti sama, yaitu pisau. Kalau ada radikal seperti ini, berarti ada hubungannya dengan pisau. Contohnya kalau kita kasih Ji di kiri, Ji 7 tuh, kita di kanannya dikasih Tao Zi Pang, bacanya jadinya Cie. Cie, ya mirip kan ya? Bacanya Ci jadi Cie, kemudian artinya berhubungan dengan pisau. Artinya Cie yaitu memotong ya. Biasanya memotong kan pakai pisau ya. Kemudian kalau kita tambahkan huruf hai di kiri, kemudian kita pakai yang Li Tao Pang tadi yang bentuknya seperti ini, maka bacanya adalah ke. Memang agak beda ya, tadi ini adalah hai, setelah dikasih Li Tao Pang jadinya ke. Tapi artinya tetap ada hubungannya dengan pisau, artinya bisa seperempat atau mengukir dan memahat. Ke ini adalah mengukir atau memahat. Kan biasanya pakai pisau ya, mengukir atau memahat. Ke-47 adalah Fang Zi Pang. Kita ulangi, Fang Zi Pang. Fang ini memang artinya banyak, bisa persegi, bisa tempat, bisa lokal ya, banyak sekali. Dan kadang ada yang bisa disamakan dengan ini ya, Wan 10.000 dianggap Fang Zi Pang. Nah, tapi kita fokus ke Fang Zi Pangnya dulu yang aslinya ya, yaitu yang artinya persegi atau tempat atau lokal ya. Contohnya kalau kita tambahkan di sebelah kanan seperti ini, maka bacanya adalah Li. Li. Memang di sini tidak ada petunjuk cara bacanya, tapi dari sini kita bisa tahu kalau di kiri ada Fang Zi Pang, berhubungan dengan tempat atau lokal. Li artinya piknik ya. Li artinya piknik. Contoh yang lain, ini juga nggak ada petunjuk cara bacanya. Ini adalah Zu. Dari sini kita bisa tahu Zu itu ada hubungannya dengan tempat atau lokal, dan ternyata artinya adalah suku ya. Jadi Zu itu adalah suku. Radikal ke-48 yaitu Fan Quan Pang. Seperti ini, atau aslinya dia adalah seperti ini. Kalau sebagai radikal biasanya dia bentuknya seperti ini. Fan Quan Pang artinya anjing ya. Ini adalah Fan Quan Pang. Contohnya ya, anjing sendiri itu punya radikal seperti ini. Jadi di kanannya adalah cara bacanya yaitu Ko. Kemudian ternyata kalau dikasih Fan Quan Pang, yaitu hubungannya dengan anjing, itu adalah nada 3, Ko. Jadi Ko ini adalah anjing artinya, karena memang pakai radikal anjing kan ya. Contoh lain yaitu kalau kita tambahkan je. Ya, kalau kanan ini adalah je. Setelah dikasih Fan Quan Pang jadinya Ju bacanya ya. Ju masih mirip ya, konsonannya sama. Artinya adalah babi ya. Ju adalah babi, pakai radikal anjing. Radikal ke-49 yaitu He Mu Pang. He Mu Pang berhubungan dengan biji-bijian ya. He Mu Pang, jadi kayak mu kayu tapi di atas dikasih dian. Ini posisinya biasanya juga di kiri. Contohnya langsung kalau kita kasih shao, ini adalah di kanan adalah shao bacanya. Jadinya miao ya. Belakangnya aja yang mirip ya suaranya. Miao artinya detik. Contoh yang mirip dengan sesuai arti radikalnya yaitu ini. Kita ulangi, yaitu ini. Kalau kita kasih cong di kanan, kemudian kirinya adalah He Mu Pang, bacanya ternyata adalah Zhong. Beda nada aja ya, ganti nada aja. Zhong.
Zhong ini artinya adalah bibit atau benih ya, sesuai dengan arti radikalnya yaitu biji-bijian. Zhong itu bibit atau benih. Peringkat ke-50 yaitu niu zipang, berhubungan dengan sapi. Aslinya aksaranya seperti ini, tapi kalau dia sebagai radikal biasanya seperti ini. Atau kadang dia berdiri di atas, berarti bukan niu zipang tapi niu zitou, bentuknya seperti ini ya. Niu zitou. Contohnya misalnya kita kasih u di kanan, maka bacanya tetap u persis ya, nada 4. Kita ulangi, u. Artinya benda atau wujud. Benda atau wujud. Memang ini tidak ada hubungannya dengan sapi jadinya ya. Oke, ini kemudian kalau kita tambahkan se di sini ya, se di kanan, maka jadinya te. Te itu artinya spesial atau mata-mata. Nah, ini adalah te, artinya spesial atau mata-mata. Dari dua contoh ini memang nggak ada sapi-sapinya sama sekali ya. Ya, memang makin kesini radikal yang mungkin jarang dipakai ya. Dan kadang artinya memang sudah tidak cocok dengan arti radikalnya. Tapi kita perlu tahu bahwa ada sebuah radikal yang disebut niu zipang atau niu zitou kalau di atas, dan disebut radikal sapi. Nah, demikianlah tentang pembahasan radikal atau penbang puso peringkat 41-50. Nantikan pembahasan radikal-radikal selanjutnya. Sampai di sini, 谢谢大家，各位同学再见。